Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga teman-teman dalam kondisi sehat walafiat ya selalu. Semoga dikuatkan puasanya untuk yang menjalankan. Perkenalkan, gue Ajay, gue si netizen yang suka ngebahas bola. Dan di video kali ini gue mau membahas satu topik yang cukup luar biasa ya. Dimana gue ingin sedikit memberikan pendapat mungkin ya tentang budaya naturalisasi yang akhir-akhir ini sudah mulai dilakukan semua negara ASEAN. Jadi bukan hanya Indonesia ya, semua negara ASEAN. Gue udah menjelaskan sebenarnya sedikit di video sebelumnya bahwa berkat hasil luar biasa yang ditoreh oleh timnas Indonesia di 2 tahun terakhir, mulai dari lolos Piala Asia di semua umur, kemudian sejumlah rekor yang ditorehkan timnas Indonesia senior gitu ya, bahkan sekarang punya potensi untuk lolos ke Piala Dunia. Ini seolah menjadi pen-trigger semua negara ASEAN untuk mulai mengejar Indonesia, seolah menjadi pen-trigger. Dan itu sudah mulai juga dilakukan oleh timnas Vietnam, dimana timnas Vietnam kan akhir-akhir ini mulai mencoba mencari naturalisasi ya, dari liganya ataupun dari luar. Dimana timnas Vietnam ini sebenarnya kemarin sempat berada di generasi emas di era Nguyen Quang Hai dan kawan-kawan. Tetapi era itu kan perlahan selesai. Sekarang ini udah di ujung gitu. Era itu tuh udah di ujung. Karena pemain-pemain seniornya bisa dibilang sudah tidak bisa digunakan lagi. Makanya timnas Vietnam sekarang sedang mengalami kemunduran, dan naiknya timnas Indonesia juga membuat Vietnam akhir-akhir ini mulai meregenerasi lagi skuadnya gitu. Begitupun timnas Thailand. Ketua federasinya yaitu Madam Pang sudah menjelaskan bahwa mereka ingin meniru Indonesia dengan mencoba mendatangkan diaspora yang berkualitas. Jadi cuma bukan sekedar diaspora doang, diaspora yang berkualitas untuk mengisi skuad Thailand supaya bisa bersaing lebih tinggi lagi di Asia. Karena Thailand ini kan bisa dibilang tim Asia Tenggara selain Australia ya, tim ASEAN yang paling bisa bersaing di level Asia. Dan sekarang posisi itu diganti sama Indonesia ya kan? Dan sekarang posisi itu sudah diganti sama Indonesia gitu. Dan bukan cuma mereka, tapi ternyata semua negara juga sudah mulai melakukan hal yang sama. Malaysia sudah mulai mencari-cari bibit-bibit, karena Malaysia ini kan kebanyakan heritage-nya itu atau naturalisasinya itu kan dari Inggris, karena mereka jajahan Inggris. Jadi mereka mulai mencari banyak di Inggris, banyak muncul nama-nama gitu ya, tapi hampir nggak ada yang jadi satupun. Kemudian Timur Leste ya. Timur Leste juga akhir-akhir ini sedang banyak mencari bibit-bibit di luar negeri, bibit-bibit diaspora di luar negeri, karena kan ya bisa dibilang Timur Leste ini sebenarnya campuran ya, ada Portugisnya, ada Brazilnya, ada Belandanya, karena mereka jajahan dari sana kan, ada Inggrisnya juga. Mungkin yang paling kuat dari Timur Leste itu Portugis dan Belanda ya, karena kedua negara ini yang yang paling lama ada di Timur Leste gitu. Timur Leste gitu ya. Kemudian kalau gue lihat juga Brunei juga udah mulai ya, karena Brunei kan lolos ke kualifikasi Piala Asia ya. Jadi Brunei juga sedang mencari, dan katanya ada 2 nama ya, tapi gue nggak tahu siapa aja 2 nama ini. Kemudian yang paling baru gue mendapat informasi yaitu dari timnas Laos, dimana timnas Laos sekarang sedang mencoba untuk menaturalisasi 3 pemain berkualitas ya, 3 pemain berkualitas yang bisa mengisi skuad mereka. Yang pertama adalah Victor Ngovansek, gimana bacanya? Ngovansek dari Prancis ya, dari Prancis, dimana dia sudah berusia 23 tahun, posisinya gelandang bertahan dan juga center back. Kemudian yang kedua Roman Angot, ini dari Jerman tapi dia keturunan Prancis juga. Semuanya keturunan Prancis ya. Dia bermain di Liga Jerman di 6 tier ya.
di tier 6 Liga Jerman. Kemudian satu lagi Theo Klen. Nah, Theo Klen ini bermain di MLS. Ada pemain level MLS ya. Jadi timnas Laos pun akhir-akhir ini sedang banyak mencari naturalisasi juga untuk memperkuat skuad mereka, apalagi kan ini sedang masuk ke fase kualifikasi Piala Asia buat mereka. Jadi semua tim ASEAN ini benar-benar berbenah habis setelah melihat hasil dari timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia, juga di Piala Asia, juga di kelompok umur. Jadi menurut gua ini adalah impact yang luar biasa, terutama gua applause untuk Pak Erick Thohir, karena selain dia sudah memajukan sepak bola Indonesia, cara dia untuk mengembangkan sepak bola Indonesia juga ini menjadi inspirasi untuk negara-negara ASEAN lainnya. Karena kita tahu ya, gengsi di negara ASEAN ini kan sangat tinggi, karena hampir semua negara ASEAN ini ada di level yang sama. Dan ketika salah satu negara naik level, contoh Indonesia kan sekarang udah naik 2 level dari sebelumnya kan. Ini memicu negara-negara ASEAN lainnya untuk melakukan hal yang sama, supaya mereka juga naik 2 level. Dan ini which is good, sangat good sekali ya. Gue harapkan mungkin di 5 tahun ke depan negara-negara ASEAN itu sudah bisa berkompetisi di tier tertinggi di Asia. Contoh mungkin Piala Asia nanti, final Piala Asianya itu sesama Asia Tenggara. Wah, itu kan pecah sekali, bener nggak? Gue harapkan akan terjadi hal-hal seperti itu gitu dengan perkembangan sepak bola di ASEAN yang ada. Kita tahu kalau kita sedang mempelajari habit dari sepak bola ASEAN, hampir semua negara itu sekarang sedang melakukan regenerasi. Indonesia kan sudah melakukan regenerasi 3 tahun yang lalu, dan sekarang sedang memetik hasilnya. Vietnam baru akan melakukan regenerasi ya, dimana di AFF kemarin mereka sudah mulai melakukan regenerasi. Timnas Thailand ini yang habis-habisan melakukan regenerasi ya. Timnas Thailand ini yang sedang mencoba melakukan regenerasi. Terbukti di Piala AFF kemarin gak ada satupun pemain eranya Teraton, Bunmatan dan lain-lain yang dipanggil. Itu kan sudah menunjukkan bahwa mereka ingin meregenerasi, dan rata-rata umur juga sudah mulai muda gitu ya. Kemudian Timnas Timur Leste ini sebenarnya sudah melakukan regenerasi dari 4 tahun yang lalu dan sekarang sedang mencoba memetik hasilnya ya. Eranya Paulo Gali kan. Paulo Gali ini kan sudah mulai masuk ke usia yang matang ya, 20-21 tahun gitu ya. Paulo Gali, Freitas dan teman-temannya, Timur Leste. Kemudian Laos juga sedang melakukan rebuild lagi. Kamboja yang sempat melakukan rebuild tapi ancur-ancuran ya, dan sekarang mereka sedang berjuang untuk keluar dari situasi mereka. Kemudian Malaysia. Nah, Malaysia ini yang bisa gue bilang paling tertrigger dengan hasil dari timnas Indonesia, karena mereka berusaha keras untuk melakukan segala cara untuk bisa menaikkan kualitas timnasnya. Tapi sayang 2 tahun terakhir ini tidak berhasil, sampai pemerintah Malaysia itu menstop program naturalisasi dari timnas Malaysia dan mengharapkan FAM ini fokus pada pembibitan usia muda di Malaysia. Jadi Malaysia pun akhir-akhir ini melakukan segala cara, dan Malaysia juga mendatangkan satu naturalisasi kan sebelum melawan Vietnam ya, sebelum melawan Nepal dan nanti Vietnam di kualifikasi Piala Asia. So jadi ini hal yang luar biasa, semoga ini terus berlanjut sehingga nanti ASEAN sudah bisa diperhitungkan di level Asia bahkan dunia. Bye.